Lanjut ke part 2. Jadi di video sebelumnya kita sudah memotong pola rok untuk bagian belakang. Sekarang kita lanjut untuk memotong pola rok bagian depannya. Jadi jika kita memotong tadi itu kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kita potong itu, ini adalah sisanya. Langkah selanjutnya kita balik bagian ini. Jadi yang sebisa mungkin kita sejajarkan adalah bagian sambungan kain. Jadi sambungan kain ini kita sejajarkan kurang lebih, kita pertemukan di tengah-tengah. Kemudian kita tata. Kita tata. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah menitik 10 cm untuk bagian depan. Di sini kita titik dari pinggiran yang saya bilang tadi, kita pertemukan kurang lebih di tengah-tengah. Kita majukan untuk ploi bagian depannya itu 10 cm. Sampai ke bagian atas. Jadi kita buat dulu 10 cm nya untuk bagian ploi pada rok bagian depan. Jadi sebenarnya ketika kita memotong pola rok ini adalah kebalikan dari celana. Jadi kita jika memotong celana itu kita mulainya dari badan depan, kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Tapi untuk rok kita memotongnya dari bagian belakang dulu, kemudian lanjut ke bagian depan. Jadi setelah kita garis 10 cm, kita siapkan pola rok yang sudah kita potong yang bagian depannya. Kemudian titik 2 cm ini kita sejajarkan di titik 10 cm. Jadi titik 2 cm yang saya majukan tadi, kita taruhnya itu di titik yang kita majukan 10 cm. Jadi di sini mungkin semoga bisa dipahami. Kurang lebih jika sudah sejajar, kemudian kita tata. Di sini kita tinggal memotong untuk bagian belakang. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita pertemukan garis yang 2 cm di titik yang kita majukan 10 cm. Nah, ini adalah tempat untuk ploi bagian depannya. Jadi mungkin tadi agak sedikit bingung untuk bagian sini. Jadi sebenarnya itu tadi untuk bagian pinggang itu 80. 80 ini saya bagi 4. 80 itu saya bagi 4. Jadi setelah saya melihat video saya di sebelumnya, mungkin bagian sini nih saya tadi agak salah menjelaskan. Jadi 80 itu 80 ini kita bagi 4. Karena pola rok itu ada bagian belakang itu 2 badan, kemudian bagian depannya itu 1 badan tapi utuh. Nah, 80 ini kan kita bagi 4. Jadi kurang lebih itu 20 cm. Kemudian kita tambahin kupnat 2 cm. Jadi titik pada badan depan tadi ini sebenarnya 22. Jadi mungkin di sini saya tadi menulisnya tuh kalau nggak salah 22,5. Jadi intinya itu di sini dari total pinggang kita bagi 4. Total pinggang itu kita bagi 4 itu kurang lebih 20. Kemudian kita tambah 2 cm untuk kupnatnya. Jadi titik pada pinggang ini yang saya maksud tadi.
titik pada pinggang ini kita menulisnya itu 22. Jadi di sini saya tadi agak bingung. Jadi sebenarnya ketika menjelaskan juga sedikit bingung. Jadi di sini setelah kita tambah 2 cm itu hasilnya itu 22,5. Mungkin di sini saya akan beri penjelasan. Jadi sebenarnya itu yang saya butuhkan itu adalah 22. Karena saya menjelaskan salah, jadi saya cuma kelebihan 22,5. Jadi hanya setengah senti. Kemudian hal selanjutnya kita langsung memotong mengikuti pola yang bagian belakang. Jadi mungkin kalau saya itu biasanya bagian untuk ploi pada bagian depan. Jadi saya naikkan itu kurang lebih mungkin biar kita enak saat menjahit itu saya lebihkan mungkin kurang lebih 1 cm aja. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian ini adalah bagian samping. Kemudian kita memotong mengikuti pola bagian belakang. Jadi mungkin di sini teman-teman udah paham semua. Di sini saya akan memotong mengikuti pola bagian belakang. Mungkin di sini meja saya kecil jadi agak susah untuk memotongnya. Jadi pola yang paling mudah sebenarnya adalah pola rok. Kemudian ini adalah bagian atas untuk bagian depan. Kemudian di sini adalah penanda yang saya bilang 1 cm tadi. Kemudian kita lanjut mengikuti bagian atas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin bisa untuk memudahkan kita ketika menjahit. Jadi kita tandain bagian bawah untuk melipat lingkar bawah itu ke bagian luar bagian belakang. Jadi ini untuk memudahkan kita ketika mengelim bagian bawah. Kemudian yang perlu kita tandai lagi adalah bagian pinggul. Sini pinggul kita tandain yang bagian luarnya. Ini adalah penanda untuk kita ketika membuat kantong. Kemudian kita juga menandai untuk bagian kup nut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mulai untuk menitik kantong. Jadi untuk kantong, jika teman-teman butuh kantong miring, intinya sama. Kita buat 5 cm atau 6 cm. Kemudian turunnya itu kurang lebih di 16 cm. Jadi kurang lebih di sini. Karena ini menggunakan kantong lurus, jadi saya turunin kantong itu 4 cm. Kemudian turun kantong itu kurang lebih karena ini anaknya kecil. Jadi saya buat itu di angka 15. Tapi biasa teman-teman itu kalau anaknya agak besar itu bisa menggunakan turun kantong itu 16 atau enggak 17 cm. Jadi mungkin di sini saya akan perjelas. Ini adalah garis pinggul. Kemudian ini adalah titik kantong yang saya tandai. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, bagian titik kantong ini kita jiplak ke bagian dalam. Seperti ini.
Kemudian yang terakhir adalah kita menitik bagian jahitan pada pelipit. Jadi ini yang saya maksud. Jadi mungkin teman-teman menganggapnya ini apa. Jadi kalau saya itu biasa bilang pelipit rok sih. Jadi sistem saya juga bukan sistem anak yang kursus di bagian pola memola. Jadi sebenarnya saya otodidak aja. Jadi yang ini yang saya maksud. Jadi jika rok itu panjang, saya turuninnya 30 cm. Tapi jika rok itu mungkin dipanjang 55 cm, saya turuninnya itu di kurang lebih di angka 23 cm. Jadi bagian ini kita turunin 30 cm. Kemudian kita beri penanda. Nanti mungkin saya akan buatkan video untuk membuat menjahit rok. Jadi ini adalah titik di mana kita berhenti untuk membuat ploi bagian bawah. Dan di sini bisa kita kenip seperti ini. Jadi biar memudahkan kita ketika kita menjahit. Kemudian bagian bawah teman-teman bisa gunting untuk bagian ini. Jadi ketika kita menjahit, kita tinggal mempertemukan kenipan. Jadi semoga bisa terlihat di kamera. Kemudian yang bagian atas tadi saya buat seperti ini. Saya segitiga. Lalu yang kita tandain, ini adalah bagian dalam. Sudah saya silang nih. Yang kita tandain adalah bagian kantong. Untuk bagian luar celana, kita menggambarnya tuh bagian garis pinggul. Tapi untuk bagian dalam celana atau bagian yang kasar, kita tandain titik kantongnya. Kemudian begitupun dengan kupnatnya. Jadi di sini sudah selesai. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya tuh kesalahannya tadi hanya ketika saya membagi bagian pinggang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya saya salah membagi ukuran pinggang aja. Jadi 80 itu sebenarnya kita bagi 4 karena 4 bagian. Kemudian hasilnya di sini adalah 20. Kemudian saya tambahin 2 cm untuk kupnatnya. Jadi sebenarnya di sini 22, tapi saya menitiknya di angka 22,5. Sekian dari saya. Next video saya akan buatkan video untuk menjahit karet dan bagian pelipit pada rok SMA. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, dan bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Mungkin kalau ada salah kata atau salah ucap, saya mohon untuk dimaklumi. Sekian dari saya, salam kreator dan terima kasih.